juga hawa nafsu kita, nahan mulut kita, nahan telinga kita, nahan amarah kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat kemuliaan di hadapan Allah. Balasan puasa, karena balasan puasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya itu luar biasa dikatakan. Bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan kullu amal ibn adam lahu illa sa'im wa ana uzi bi ma'ana bi ma'nahu. Jadi mari dikatakan seluruh amalan anak Adam itu, seluruh amalan manusia itu untuk dia balik ke dia kecuali puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kecuali puasa, Allah langsung yang akan nunjuk ke keutamaan wong yang berpuasa tadi, keistimewaan wong yang berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan mulut, menahan telinga, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar hadirin rahimahullah, menyambung apa yang kita kaji dalam kitab Maqaid dunia, dikatakan ma'laf wa'lamu ma'asyarul ikhwan, kita dalam empat-empatnya 4 Ramadan, 4 Ramadan kita masuk bulan tentang puasa. Wa'lamu ma'asyarul ikhwan, kita wahai saudara-saudara biasa Allah wa iyyakum bisra, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusannya dan menjauhkan kita dari hal-hal yang susah untuk kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna syahrul Ramadan syahrul azim al-qadrul alwan al-manzilah indallah wa inda rasulih. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mulia kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Bahwa sayyidus syuhur, bulan Ramadan itu pemimpin dari bulan-bulan yang lainnya. Dan saya katakan tadi, kalau bulan saja mulia di awalnya, bulan Sya'ban mulia di tengahnya, bulan Dzulhijjah mulia di 9 dan 10 Dzulhijjahnya, bulan Muharram akan 10 Muharramnya. Kalau bulan Ramadan seluruh bulannya, seluruh hari-harinya itu bulan yang mulia. Faradallahu siyamu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim, yang mana di bulan Ramadan Allah wajibkan puasa untuk seluruh orang muslim. Allah wajibkan puasa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu kan kita berfirman Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga ada puasa. Di antaranya umatnya Bani Israel itu mereka kadang puasanya yang mereka wajib yaitu ketika tanggal 10 Muharram. 10 Muharram mereka wajib puasa atau sunnah. Nah, wajibnya berbeda dari umat sebelumnya, puasanya berbeda. Itu wajib puasa pada bulan Ramadan. Kalau umat sebelumnya ada wajib puasanya berbeda-beda. Ada yang di bulan Muharram, di antara Bani Israel yang ketika Nabi Muhammad SAW mereka berpuasa diberikan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu tanggal kurang lebih 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi Bani Israel mereka berpuasa pada bulan tanggal 10 Muharram. Dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk apa puasa? Tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi wong yang bertakwa. Itu tujuan utama pada puasa pada bulan Ramadan. Wong yang bertakwa adalah wong yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kalau dia ngomong ngaku bertakwa, ngaku dia ngomong bertakwa tapi tidak puasa, berarti takwanya tidak benar, takwanya tidak bagus. Walaupun dia nak sedekah sebanyak apa, nak semayang sebanyak apa kaannya, pas bulan Ramadan dia tidak puasa, berarti dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus menjalankan puasa ya, jadi kewajiban kita. Wong yang tak puasa berarti melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anna syahr Ramadan anzalallah kitabahu. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan kitabnya Al-Qur'an. Wa ja'ala min layali lailatul qadr allati hiya khairun min alfi syahr. Wa alfu syahr akthar min 83 sana. Yang mana di bulan Ramadan itu Allah menjadikan malam-malamnya malam-malam mulia, dan di antaranya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan,
yang mana kalau itu 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia seakan-akan ibadah selama 83 tahun. Pada amal misalnya dari maka renungkan betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau hamba tersebut beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar itu pastinya terjadi setiap malam-malam Ramadan. Terjadi setiap tahun pada bulan Ramadan. Jikalau kita hidup ke malam-malam Ramadan dengan kita sembahyang Isya berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang subuh berjamaah, maka di situ kita telah menghidup ke malam-malam Ramadan. Kalau kita hidup setiap malam, insya Allah kita dapat pahala malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di awal, di tengah, di akhir. Tapi kalau kita hidup ke dalam malam-malam Ramadan, maka berarti kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau melakukan hal tersebut, berarti seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun. Hampir umur 83 tahun. Tidak tahu ya nyampe 83 tahun. Apa nenek atau nyampe 83 tahun. Berarti kita belum tentu nyampe 83 tahun. Dan seandainya umur kita 83 tahun pun tidak mampu kita beribadah selama 83 tahun. Lain waktu tidur kita, istirahat kita, kecil kita, waktu muda kita main-main yang mungkin waktu ibadahnya hanyalah sedikit dari umur kita. Nah, wong yang mendapatkan malam Lailatul Qadar maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah selama 83 tahun. Maka dari itu di malam-malam Ramadan kan bisa hidup terus dengan kita sembahyang Isya berjamaah, sembahyang tarawih juga, sembahyang subuh juga berjamaah. Di situ kita menghidup ke malam Lailatul Qadar. Pasti kita mendapatkan pahala itu kalau kita lakukannya setiap malam bulan puasa. Jadi malam puasa itu kita hidup benar-benar. Malam puasa itu ada mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Watafakkar fi nafsika ayyu lailah hadzal. Maka pikirkanlah malam apa yang malam Lailatul Qadar ini. Yang mana Allah jadikan segalanya kebaikan dan Allah jadikan kemuliaan dengan waktu yang sangat panjang. Selama 83 tahun itu dia mendapatkan seperti ibadah selama 83 tahun. Allah Ta'ala Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diberikan di situ Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan yang menjelaskan dari petunjuk itu wal furqan, dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah 83 tahun tadi. Ulama makanya ketika mau mendapatkan kemuliaan dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia berarti seakan-akan beribadah selama 83 tahun. Karena dalam malaikat wa ruh diturun di malam tersebut para malaikat wa ruh itu sebagai nama mengatakan Al-Jibril pemimpinnya para malaikat fiha bidrabbihim dengan izin Tuhannya salamun dia hajam sampai terbinya pada makanya kata saya tadi kalau besok malam-malam Ramadan itu kita itu ke semayang Isya berjamaahnya, semayang tarawihnya sampai semayang subuhnya juga sampai terbitnya fajar itu kita semayang subuh ada dan kemuliaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam melok masjid semayang berjamaah, melok musala semayang berjamaah, semayang tarawih, insyaallah dapat pahala sebanyak 83 tahun. Nah, ibadah selama 83 tahun tak kuat badannya juga. Jangan kena 83 tahun ibadah setengah gila dan kuat, setengah gila mau beda dan kuat. Jadi tak mana cara dia dapat pahala yang besar. Ya tadi malam-malam Ramadan kita hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di sebuah riwayat dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW.